Baik, kali ini kami akan mempresentasikan terkait penerapan algoritma greedy dalam optimasi keuntungan pengiriman sepeda online. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Danika Derina Ardianti dan saya sendiri, yaitu Putu Ani Andewi. Yang pertama, di sini kami akan membahas terkait pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan juga yang lainnya. Next screen. Latar belakang di sini yang pertama yaitu terdapat perkembangan teknologi, di mana di era globalisasi ini semua aktivitas manusia dapat dilakukan dengan smartphone. Dan yang kedua yaitu ada online shop dan jasa pengiriman. Dengan adanya online shop ini, kita tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan untuk membeli suatu barang. Online shop ini sangat terjangkau dan juga memiliki jasa pengiriman baik dari toko itu sendiri atau online shop itu sendiri maupun dari luar, seperti JNE dan JNT. Kemudian jarak tempuh dalam pengiriman. Untuk menghemat pengiriman barang diperlukan jarak terdekat untuk mencari lokasi tujuan. Yang mana jasa pengiriman ini ingin mengirimkan barang sebanyak-banyaknya dengan melewati lokasi atau beberapa rute yang searah untuk dapat mengirimkan barang tersebut agar mendapatkan keuntungan. Next, Rina. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mencari optimasi dari keuntungan penjualan yang telah dilakukan berdasarkan harga jual dan harga beli serta jasa pengiriman. Adapun pendekatan pemecahan masalah yang kami gunakan yaitu menggunakan algoritma greedy dengan mengimplementasikan greedy by profit. Seperti yang kita tahu, biasanya greedy by profit ini digunakan pada permasalahan flat. Nah, profit yang dimaksud adalah keuntungan yang didapatkan pada saat pengiriman barang yaitu sepeda antara kabupaten A ke kabupaten B. Nah, yang kedua, kita perlu memahami elemen-elemen yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Elemen-elemen yang dimaksud adalah elemen-elemen pada algoritma greedy, yaitu terdapat 5 elemen. Yang pertama, himpunan kandidat, yang kedua, himpunan solusi, berikutnya fungsi seleksi, selanjutnya fungsi kelayakan, dan yang terakhir, fungsi objektif. Nah, pendekatan selanjutnya, kita perlu memahami rute perjalanan penjualan sepeda yang akan digunakan antara kabupaten dapat direpresentasikan menggunakan graf. Rute perjalanan pengiriman di sini kita menggunakan Provinsi Bali. Nah, ini merupakan contoh rute yang mana jarak antar simpul menentukan keuntungan yang didapatkan dari pengiriman barang antar kabupaten dengan menghitung tarif dari kabupaten A ke kabupaten B dikali berat seluruh barang yang akan dikirimkan dari ke kabupaten B dari kabupaten A. Kemudian akan dikurangi dengan harga bensin per liter yang dikali beberapa liter bensin yang terpakai dari kabupaten A ke kabupaten B. Next, Rina. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari keuntungan. Di sini keuntungan I ke J sama dengan CS dikali sigma W, kemudian dikurangi CF dikali F. I ini merupakan kota awal, J merupakan kota tujuan, CS merupakan ongkos kirim yang dibayar dari kota I ke kota J dalam bentuk rupiah per kilogram. Sigma W ini merupakan total berat semua barang yang dikirimkan dari kota I ke kota J. CF merupakan harga bensin dalam bentuk rupiah per liter. F merupakan total bensin yang terpakai dari kota I ke kota J dalam bentuk liter. Bensin yang dipakai di sini yaitu bensin Pertalite dengan harga per liternya yaitu 7.650 dan 1 liter ini kita dapat menempuh jarak sejauh 15 km. Next. Nah, kita misalkan yaitu menghitung keuntungan dari Kabupaten Jemberana ke Kabupaten Buleleng. Untuk grafnya itu ada di slide selanjutnya, yaitu keuntungan dari kota A ke kota B sama dengan 60 ini merupakan ongkos kirim dan dikali 10 kg berat dari barang tersebut, kemudian dikurangi harga bensin per liter dan dikali dari jarak dari kota A ke kota B dibagi 15, yaitu untuk menentukan untuk menentukan jumlah bensin yang digunakan dari kota A ke kota B yaitu 7,6, sehingga keuntungan yang didapatkannya itu sebanyak 541.860. Next. Nah, yang kedua yaitu kami akan membahas terkait landasan teori dan metode, yang mana isinya yaitu algoritma greedy dan juga graf. Baik, selanjutnya saya akan bahas algoritma greedy. Algoritma greedy adalah jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Di sini greedy mempunyai prinsip take what you can get now. Nah, selanjutnya metode yang paling sering digunakan pada algoritma greedy ini adalah untuk memecahkan persoalan optimasi. Yang dimaksud dengan optimasi adalah persoalan yang mencari solusi optimum atau optimal. Contoh untuk penerapan algoritma greedy dapat kita lakukan untuk penukaran uang. Nah, kita misalkan akan menukarkan uang kertas sebesar 26. Nah, di sini terdapat koin 15, 10, dan 1. Yang pertama kita tukarkan dengan 15 karena 15 ini yang terbesar dengan sisa 11. Selanjutnya kita tukarkan dengan 10 dan menyisakan 1. Dan sudah habis. Nah, solusi yang terdapat optimalnya yaitu 3. Selanjutnya, algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen sebagai berikut. Nah, untuk permasalahan ini, himpunan kandidat yang dimaksud adalah himpunan rute yang dapat dilalui kabupaten asal kabupaten tujuan. Selanjutnya, himpunan solusi, di mana
Yang dimaksud adalah rute yang didapat sampai kabupaten tujuan dengan keuntungan yang paling besar. Yang ketiga ada fungsi seleksi, yaitu pemilihan kabupaten yang mendapatkan keuntungan lebih besar daripada kabupaten sebelumnya. Selanjutnya fungsi kelayakan, yaitu memeriksa apakah kabupaten tersebut sudah dikunjungi atau belum. Dan yang terakhir ada fungsi objektif, yaitu mengunjungi kabupaten terbanyak dari kabupaten asal menuju kabupaten tujuan. Nah, algoritma greedy juga dibagi dengan strategi heuristik yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada greedy by profit. Greedy by profit ini, setiap langkahnya memilih objek yang mempunyai keuntungan yang paling besar. Nah, yang kedua, ada greedy by weight dengan memilih bobot yang paling ringan. Dan ada greedy by density dengan memilih profit dibagi weight yang paling besar. Nah, adapun sedikit yang telah kami buat mengenai algoritma greedy ini, yaitu function greedy dengan input C, himpunan kandidat, diisi dengan himpunan kandidat. Kemudian himpunan mengembalikan solusi dari persoalan optimasi dengan algoritma greedy, input himpunan kandidat C dan output himpunan solusi yang bertipe himpunan kandidat. Kita dapat misalkan X di sini sebagai kandidat dan S merupakan himpunan kandidat. Nah, algoritmanya yaitu S diisi dengan himpunan kosong, atau kita dapat inisialisasikan S dengan kosong. Kemudian kita menggunakan perulangan while dengan not solusi S and C bukan bagian dari himpunan kosong. Kemudian do X diisi dengan seleksi C, yaitu pilih sebuah kandidat dari C, yang mana C ini diisi dengan C dikurangi 1, yaitu elemen himpunan kandidat berkurang 1. Kemudian kita gunakan perulangan if layak S gabungan dari himpunan X, dan S diisi S gabungan dari himpunan X, and if and while. Kemudian himpunan solusi S or C sama dengan himpunan kosong. If solusi S, then return S. Jika salah atau else, right, tidak ada solusi, and if. Next, Rina. Nah, selanjutnya itu mengenai graf. Graf ini merupakan sekumpulan objek terstruktur, di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Next, Rina. Adapun beberapa jenis graf, yaitu yang pertama, graf berarah. Graf berarah merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah. Dan graf tidak berarah merupakan graf yang tidak satupun sisinya memiliki arah. Yang terakhir itu graf berbobot. Graf berbobot merupakan graf yang setiap sisinya diberi sebuah nilai atau memiliki sebuah nilai. Nah, ini merupakan contoh graf berarah dan graf berbobot, yang mana tanda panah ini merupakan arah pada setiap vertex-nya dan memiliki sisi yang berbobot seperti pada gambar yang tertera pada PPT. Next. Baik, selanjutnya ada contoh graf yang tidak berarah dan berbobot. Di sini dimaksudkan tidak memiliki arah seperti graf sebelumnya. Jika vertex A dapat terhubung ke B, ke C, dan ke E dengan bobot di setiap sisinya. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan, di mana membahas penerapan algoritma greedy pada rute pengiriman barang. Nah, di sini kita mempunyai graf pengiriman barang yang kita misalkan di Provinsi Bali. Berikut adalah tampilan grafnya. Di sini juga permasalahannya, yaitu kabupaten asal, yaitu Jembrana, dan kabupaten tujuannya adalah Karangasem, di mana kabupaten Jembrana ke Karangasem adalah rute terjauh di antara kabupaten lainnya. Selanjutnya kita juga mengumpamakan pada hari itu terdapat barang dari Jembrana yang dikirim ke setiap kabupaten kecuali kabupaten asal. Maksudnya, tidak ada pengiriman barang dari Kabupaten Jembrana, dan seterusnya. Nah, masalah yang ketiga, di sini kita mengirim barang dengan total berat masing-masing untuk setiap kabupaten adalah 10 kg. Penyelesaiannya di sini menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya, atau di sini adalah Kabupaten Jembrana ke Buleleng, sama dengan, di sini ada ongkos kirim. Ongkos kirim ini berbeda setiap kabupatennya. Misal dimasukkan juga total berat barang yang kita kirim dan juga dikurangi bensin per liter. Di sini kita menggunakan Pertalite dengan harga 7.650 dikali dengan jarak dibagi dengan menghabiskan bensin per liter yaitu 15 menjadi 7,6. Nah, keuntungan yang didapatkan adalah 541.860. Di sini kita membuat tabelnya untuk memudahkan kita saat mencari hasil. Nah, di sini terdapat semua keuntungan yang telah dihubungkan sesuai dengan graf. Di sini kita memisalkan graf yang tidak terhubung seperti dari Jembrana ke Bangli dengan menggunakan strip atau kosong. Selanjutnya di sini kita tidak memberikan nilai apapun untuk Kabupaten Jembrana karena seperti yang dijelaskan tadi, kita tidak mengirimkan barang dari kabupaten asal menuju kabupaten asal. Begitupun seterusnya sampai tabel ini penuh. Nah, ini merupakan hasil rute yang terbentuk. Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu dari Kabupaten Jembrana ini memilih Kabupaten Tabanan karena keuntungan ke Kabupaten Tabanan lebih besar daripada Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Setelah ke Kabupaten Tabanan, perjalanan akan diteruskan ke Kabupaten Badung karena keuntungannya lebih besar daripada Kabupaten Tabanan Jembrana dan Tabanan Buleleng. Kemudian antara Kabupaten Badung Buleleng dan Badung Buleleng, Badung Klungkung, Badung Gianyar, Badung Denpasar, dan Badung Tabanan yang memiliki keuntungan terbesar adalah rute Kabupaten Badung Klungkung.
Dari Kabupaten Kelungkung ini, Grab sudah dapat terhubung ke kota atau kabupaten tujuan, yaitu Kabupaten Karangasem. Dengan demikian, menggunakan algoritma Greedy by Profit ini, kita bisa mencangkup banyak kabupaten sebelum sampai ke kabupaten tujuannya, yaitu Karangasem. Sehingga rute yang terbentuk yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Kelungkung, Karangasem. Dan dapat dilihat pada graf di bawah. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kami paparkan, algoritma Greedy untuk optimasi keuntungan pengiriman sepeda online menghasilkan rute perjalanan pengiriman barang yang optimal jika total berat tiap kota atau kabupaten itu sama, yaitu dengan berat total 10 kg. Kita dapat mengunjungi beberapa kabupaten atau kota yang belum dikunjungi. Rute yang terbentuk dari 9 kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Kelungkung, dan Karangasem.